Satu dua delapan. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radiyallahu anni wa ankum. Qala radiyallahu an wa nafa'ana bi ulumih fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Nuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nah, ini merujuk kepada bila sabt, ini merujuk kepada perkataan Imam Sanusi. Ini matan inilah. Kalau nyasin, nah itu sarih. Nah, merujuk kepada Imam Hudhudi inilah. Nah, kalau Sarqawi ini yang di dalam inilah. Nah, jadi ini matan inilah. Qala al-musannif. Alhamdulillah, segala puji lillahi, bagi Allah Ta'ala. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dan salawat dan salam semoga tercurah ini kedua-duanya kepada Rasulullah. Jadi alhamdulillah kainun lillah, inilah segala puji jar majrurnya taluknya mahjub kainun lillah adalah bagi Allah Ta'ala. Salawat dan salam kainani ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga tercurah keduanya kepada Rasulullah. Nah, kemudian Shin qala sarih. Alhamdu huwa as-sana'u bil lisani bil jamil. Alhamdu bermula alhamdu inilah. Ini musannif hendak mensyarahkan perkataan matan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu syarahnya apa? Nah, arti hamdu itu apa? Arti Allah itu apa? Inilah. Hamdu itu apa? Allah itu apa? Inilah. Jadi musannif hendak mensyarahkan dua kalimat alhamdu lawan lillah itu. Nah, alhamdu ujasidin bermula hamad inilah huwa as-sana'u bil lisan. Ialah memuji bil lisan, ini memuji dengan lidah, bil jamili dengan yang ilok-ilok. Nah, yang bagus-bagus inilah. Jadi memuji dengan lidah, ini bil jamili dengan pujian yang bagus-bagus. Ya. Itu ngarannya hamdun ngarannya. Jadi as-sana'u bil lisani bil jamili, ialah memuji dengan lidah dengan pujian yang ilok-ilok. Nah, yang bagus-bagus inilah. Nah, tapi yang diusahain inilah sifat pujian yang bagus tuh al-ikhtiar. Kalau di kitab lain kan ada al-ikhtiyari yang diusahai. Nah, inilah yang diusahai. Nah, kayak apa contohnya? Hamidah itu kan, hamdu itu dari hamidah. Hamid tu Zaidan li ijtihadihi. Misalnya lah, aku memuji akan si Zaid karena kesungguhannya. Nah, kesungguh itu kan kalau diusahai itu, ya. Nah, ini adalah hamid tu Zaidan li ijtihadihi. Aku puji si Zaid karena kesungguhannya. Sungguh itu kan perkara
yang bagus yang kawa diusahai oleh orang adalah amunnya perkara yang bagus juga tapi itu kada diusahai imang pemberian dari Allah Ta'ala itu lain hamdun itu lah itu madhun namanya madhun namanya madah tuh wajah Rasulullah aku puji akan wajah Rasulullah karena kailokan wajah itu kada kawa diusahai ya ngarannya nang kada bagus tapi kada bagus juga ngaran itu khalqi ngarannya adalah ya, jadi lain itu kata-katanya hamdun lawan madhun kalau hamdun itu apa tadi asana bil jamil bil bil apa asana bil lisan bil jamil memuji dengan lidah tapi bil jamil dengan pujian yang bagus-bagus tapi nang al ikhtiar nang apa diusahai amunnya nang halki emang kejadiannya itu lain hamdun itu bahasa Arabnya madhun ngarannya kalau kita melihat mutiara wah mutiara ini bagus bener nih mutiara nih itu apa bahasa Arabnya bukan hamid tuh tapi ngapa madhun madah tu al-lu'lu'a aku puji akan mutiara kenapa lihusnihi karena cantiknya karena mutiara itu cantiknya tuh ya itu emang halki kejadiannya dasar macam itu adalah jadi ada perbedaan hamdun lawan madhun mungkin di kitab apa itu lebih jelas itulah kalau jangan salah ada fikih itu apa kitab apa tuh nah halus tuh fikihnya apa di situ lebih jelas itulah sini di dalam mana kepanjangan kita baca lah jadi kita fokus di luar sudah inilah jadi alhamdulillah bermula hamad wa asana'u bil lisan ialah memuji dengan lidah dengan pujian yang bagus yang kawa diusahai minal awsafi awil af'ali minal awsafi ini apa nih minnya ini apa aja amin litabait lalil bayan ini minal awsafi ay al jamili ini pujian yang bagus itu apa alka ini yang ada minal awsaf daripada sifat ini pujiannya yang bagus itu tadi apa yang ada minal awsaf daripada sifat inilah awil af'ali atau yang ada pujian yang bagus itu tadi ngapa awil af'ali atau daripada segala perbuatan daripada segala sifat atau segala perbuatan contohnya inilah contohnya kal ilmi ini seperti ilmu ini ilmu inilah nah jadi ilmu ini ngapa sifat apa ya sifat yang bagus inilah ilmu ini sifat yang bagus inilah jadi musannif sini memisalkan ilmu ini sifat inilah awal jud ini pun ngapa sifat juga inilah kalau ilmu ini sifat ngapa ngarannya ini dingarani sifat kasirah ngarannya lah sifat kasirah itu tahulah artinya sifat kasirah itu sifat yang terbatas hanya pada dirinya saja sifat kasirah adalah artinya ilmu itu kan hanya terhad pada diri orang itu saja kada melampau kepada orang lain kada berkesan kepada orang lain dengarannya ini sifat kasirah adanya inilah sifat kasirah kalau orang berilmu ilmu itu gak seninya aja ya kecuali nya kena ajarkan adalah itu lain pulang kisahnya itulah isunya yang diajarkan yang jelas ilmu ini sifat kasirah adanya arti sifat kasirah itu sifat yang ada terbatas hanya pada dirinya kada melampau kepada orang lain jadi kada ada kesan lawan orang lain kecuali kena diajarkan inilah ini contoh sifat-sifat apa yang terpuji inilah waljud dan seperti ngapa murahan ini murahan bil minani dengan memberikan nikmat inilah bil waljudi bil minan dan ngapa murahan ini bil minani dengan ngapa dengan memberikan nikmat inilah
Nah kalau nyajut ini sifat muta'adiyah ngaranna. Adalah ini sifat muta'adiyah ngaranna adalah karena kalau orang ini murahan ini adalah dia memberi lawan orang lalu ada kesan lawan orang. Adalah lalu ada kesan lawan orang yaitu ngarannya muta'adiyah melampau kepada orang lain. Adalah. Nah, jadi sifat ini ada sifat apa kasira hanya terbatas pada dirinya, kada berkesan kepada orang lain. Ada juga sifat itu apa sifat muta'adiyah ini yang melampau berkesan kepada orang lain. Kalau orang itu murahan lawan orang lain, maka orang itu kan ada kesan lawan orang. Adalah murahan itu lah. Habis sudahlah. Nah itulah arti apa? Arti hamad. Jadi arti hamdun itu as-sana'u bil lisani bil jamili. Ialah apa? Memuji dengan lidah dengan pujian yang bagus. Nah, yang bagus itu yang ada di sifat atau yang ada di perbuatan. Nah, inilah contohnya macam apa yang bagus itu? Kal ilmi wal jud, ini seperti ilmu wal jud dan seperti murahan bil minani dengan nikmat-nikmat inilah. Minan itu jam'u minnatin wahya nikmah, murahan dengan nikmat-nikmat inilah. Wa huwa didduz zam wa huwa didduz zammi wa huwa itu madhun madhun ja alhamdulillah inilah. Nah, wahwa itu alhamdu itu adalah apa ya? Didduzam, lawan daripada zam. Kalau alhamdu itu pujian, berarti kalau zam ini celaan. Inilah. Jadi ya, kalau orang bertakon itu madidul hamdi wahwa azam. Malhamdu wa madidul hamdi. Inilah. Jadi musanya ringkas banget mendefinisikan ini hamad ini. Arti hamad itu asana ubil lisan bil jamil minal awsaf awil af'al. Sementara lawannya apa? Wahwa diddu zam, alhamdu itu lawan daripada zam. Alladzi huwa, yang mana itu zam? An-nasa'u bil qabihi minal awsafi wal af'al. Ini zam itu apa? Zam itu ialah alladzi huwa itu zam an-nasa'u bil qabih. Zam itu adalah mendatangkan sifat yang buruk. Mendatangkan bil qabihi itu sifat-sifat yang buruk atau apa? Mendatangkan perbuatan-perbuatan yang buruk. An-nasa itu bitaqdimin nun jaral al-musallasah wa huwa kama marra al-ityanu bima yadullu alal ittisab bil qabih, itu mendatangkan sesuatu yang menunjuki bersifat dengan sifat yang jelek, yang buruk. Nah, itu apa ngarannya? Zam ngarannya. Contohnya kalau jahli, ini seperti jahil. Nah, jahil ini sifat yang ada bagus jahil ini. Nah, ini dicela ngarannya ini zam, dicela analah. Nah, ini jahil ini sama dengan apa? Dengan lawan daripada ilmu jahil kan? Ilmu itu tahu, lawannya jahil. Nah, jahil ini apa? Ini sifatnya sifat kasirah juga. Adalah jahil itu amuninya jahil kada berkesan kepada orang lain. Adalah hanya sebatas ini aja. Jahil ini lah. Huwa yang kasimu ila murakabin. Jahil itu terbagi kepada jahil murakab. Wahwa i'tiqadu syai'i ala khilafi ma huwa alaihi. Jahil murakab itu apa? Meyakini sesuatu, tapi meyakini itu ala khilafima, menyalahi realita, menyalahi fakta. Huwa itu saya alaihi, atas itu itu ngarannya apa ya? Jahil murakab. Jadi jahil murakab itu i'tiqadu syai'i ala khilafima huwa alaihi, meyakini sesuatu, mengiktikadkan sesuatu, tapi menyalahi fakta. Huwa itu saya alaihi, atas itu alhamdulillah. Ajar orang 2 tambah 2 berapa? Wah, nyaman bener aja 2 tambah 2 gitu. Awalnya menjawab 5.
Itulah. Ini yakin 2 tambah 2 itu sama dengannya 5, tapi faktanya 4 ya kalau menjago kasim bunyi ngeong-ngeong itu apa? Wah, tahu nyaman bener ya, Jo. Aku sampai tajam. Nah, itu kan kada sesuai lawan fakta. Berarti itu jahil murakab pengaranya. Ini jahil kada tahu lawan bunyi ngeong-ngeong itu tadi. Faktanya itu bunyi kucing, ini nyambut bunyi ayam. Inilah yang kedua, ini kada tahu bahwa inya kada tahu. Beraga tahu. Ini jahil murakab adalah. Nah, jahil murakab ini wala yakunu illa mazmuman. Jahil murakab ini tidak ada kecuali semua jahil murakab itu dicela. Inilah. Jadi jahil murakab itu kada ada bagusnya habisnya udah itulah dicela ya jahil murakab ini. Nah, contohnya jahil murakab kaetika dil balasibah. Seperti orang-orang balasibah ini mengetikatkan kidamal alam. Alam ini kidamal alam lah alam ini kadim jadinya lah. Jadi orang Palestina mereka katakan alam ini kadim banget ya. Al alamu asarul kadim wa kullu asaril kadim kadim al alamu qadimun. Rasanya pernah belajar usul fikih itu lah. Ada pernah mendebit banyak mana pernah nugur hambaran itu lah orang Palestina tuh. Al alamu asarul kadim wa kullu asaril kadim kadim al alamu qadimun itu lah. Tapi kita di sini ada lah. Nah, jadi etika orang-orang Palestina meyakini alam itu kadim itu jahil murakab lah. Wa ila basitin dan ada jahil itu jahil basit wahwa intifaul ilmi bisyai'i. Jahil basit ini ialah tidak mengetahui terhadap sesuatu. Tidak mengetahui terhadap sesuatu. 2 tambah 2 berapa? Kada tahu aja aku 2 tambah 2 gitu. Nah, ini kada tahu lawan 2 tambah 2. Inilah bukan inya peraga tahu, tapi dia kada tahu. Jadi inya tahu bahwa dirinya kada tahu. Kada tahu apa bahwa 2 tambah 2 itu 1 tambah 1 itu 2. Ini kada tahu inya lah, ini jahil apa? Intifaul ilmi bisyai, tidak mengetahui sesuatu. Nah, kalau jahil basit ini wahwa taratan yakunu mahmudan. Jahil basit ini ada aja yang dipuji ini ya. Nah, kalau jahil murakab tadi ngapa? La yakunu illa mazmuman. Adalah kalau jahil murakab itu tidak ada kecuali semuanya pasti dicela. Nah, tapi kalau jahil basit ini taratan, ngarang taratan itu ya banyak adanya juga. Bahwa taratan yakunu mahmudan. Jahil basit ini kadang-kadang juga bisa dipuji. Inilah contohnya kain tipai ilmika bizatillahi ta'ala ala wajil ihata. Seperti engkau tidak mengetahui zat Allah Ta'ala secara keseluruhan. Inilah adalah nah, ketidaktahuan kita terhadap zat Allah Ta'ala secara keseluruhan itu jahilnya jahil basit karena itu adalah. Nah, kita ada tahu ini lawan zat Allah Ta'ala itu secara keseluruhan. Inilah adalah. Jadi kadang ada orang yang mengetahui zat Allah Ta'ala itu secara keseluruhan. Justru ketidaktahuan itu apa ya? Dipuji. Adalah. Apa? Perkataan siapa itu lah? Al-ajzu anil idrak idrakun. Lemah kadakawa kita mempaham zat Allah Ta'ala, justru itu nang paham. Adalah mau ditambah-tambah justru samuk kan bisa. Adalah al-ajzu anil idrak idrakun adalah itu lemah kadakawa memperdapati nang sebenarnya justru itulah yang ngarannya paham inilah. Nah, jadi kita kada tahu zat Allah Ta'ala secara keseluruhan. Ketidaktahuan itu ngarannya jahil basit, tapi itu dipuji. Adalah. Tapi itu dipuji ya. Dipuji. Wataratan yakunu mazmuman, dan terkadang jahil basit ini apa? Bisa juga dicela. Banyaknya dicela. Inilah contohnya macam apa yang dicela ka intibai ilmika bi baraidil wudu. Ini seperti engkau tidak mengetahui dengan apa rukun wudu. Inilah orang ada tahu rukun wudu ada berapa? Ada tahu aja. Intinya murah semua, semua aja inilah. Jurang berapa? Ada tahu bang. Nah, ketidaktahuan itu kan dipuji. Jadi
Nah, itu ada perbedaan. Jadi definisinya antara jahil basit lawan jahil murakab ada perbedaan. Nah, lawan kalau jahil murakab itu layakunu ila madzuman, tidak ada kecuali semua jahil murakab itu tercela. Inilah sementara jahil basit itu taratan apa tadi, mahmudan wa taratan madzmuman. Nah, jadi jahil ini apa ya, ini dicela, ini lawan daripada hamdun tadi, azam, inilah sifat yang dicela. Nah, ini jahil ini sifat yang dicela. Tapi kalau jahil murakab tadi la yakunu illa majmuman. Tapi kalau jahilnya basit yakunu mahmudan wa yakunu taratan mahmudan wa taratan majmuman. Tapi banyaknya majmuman ya. Nah, ini jadi jahil ini sifat ngabang katanya sifat qasirah, hanya terbatas kepada dirinya. Kalau orang itu jahil, kadang apa-apa lawan orang lain, kadang kesan lawan orang lain. Karena inya aja nggak ada tahu kan. Tapi ada sifat nang ada bagus nih, berkesan dengan orang lain, muta'adiyah wal bukhli, dan seperti bakhil. Nah, bakhil ini apa, sifat nang muta'adiyah, inilah sifat yang tercela tapi muta'adiyah. Gara-gara sidin itu bakhil aja, padahal memarinanya langkah-langkahnya sugi benar ini lah. Nah, marinanya ada di barinya yang kelaparan ini lah. Nah, kelaparan itu kan itu ada kesannya lawan orang. Hujan nama barina itu padahal kemanakan gue berduit benar ini lah, ada tahu mana marina. Nah, itu kan ada itu berkesan lawan orang lain. Jadi zam ini pun ini ada sifat kasirah, ada sifat muta'adiyah, inilah. Habis. Nah, kalau begitu mana alhamdulillah itu apa mananya? Kalau sudah kita tahu arti hamdu, itulah lawanan daripada hamdu itu adalah zam. Berarti mustahil Allah bersifat ngabaya zam itu adalah. Nah, berarti maknanya apa? Mana alhamdulillah itu, alhamdulillah sudah tahu kita, lawan daripada hamad itu azab. Berarti apa mana alhamdulillah? Alhamdulillah dua kata itu aja. Nah, maknanya apa? Alhamdulillah. Jadi makna alhamdulillah as-sana'u bil jamili wajibun lillah wa yastahilu fi haqqihi ta'ala al-wasfu bin naqsi. Nah, ngerti lah. Jadi ini dipaham daripada makna hamad adalah lawan kebalikannya. Kalau Allah bersifat alhamdulillah, berarti kan mustahil sifat dzam itu. Jadi maknanya apa? Alhamdulillah makna inilah. Makna alhamdulillah berarti apa? As-sana'u bil jamil wajibun lillah. Inilah apa? Pujian yang iloknya itu apa? Wajib bagi Allah Ta'ala, wa yastahilu, dan mustahil pihakih pada hak Allah Ta'ala, al-wasfu bin naqsi, Allah Ta'ala itu bersifat dengan kekurangan. Itulah. Bila jangan paham apa tadi arti alhamdulillah tadi lah, maka disimpulkan maknanya, yaitu sudah maknanya. Alhamdulillah maknanya asana ubil jamili wajibun lillah, memuji dengan yang iluk itu wajib bagi Allah Ta'ala, dan mustahil pada Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kekurangan. Inilah. Nah, itu alhamdulillah. Kemudian Allah itu apa? Alhamdulillah. Jadi musannif sebuting ini hendak mengapa? Memaparkan inilah. Nah, lillah itu apa? Wallahu, dan Allah. Allah itu apa? Ismun lizatil wajibil wujudi al mustahiqi li jami'il mahamidi. Inilah. Nah, wallahu, dan Allah itu apa? Alhamdulillah sudah tahu kita kan, Allah itu apa? Lillah. Allah itu apa? Allah itu ismun, Allah itu adalah nama. Jadi Allah itu ya nama. Nama nih zat, namanya apa? Kitab. Tapi kita kaulah menangguh ini amun kada bernama. Kalau kawa ini apa namanya? Mija. Adalah. Makanya ujar guruan al ismu ya dulu alal musamma. Nama itu menunjukkan kepada zat yang dinamai. Inilah. Adalah.
Jadi wallahu dan Allah, Allah itu ismun adalah nama, nama bagi siapa? Lizzatil wajibil wujud. Nama bagi zat yang wajib ada, al mustahiqi yang berhak li jami'il mahamid, semua pujian. Nah, itu leh. Jadi katakan Allah itu apa? Allah itu nama. Nama bagi zat yang wajib ada, yang berhak semua pujian. Nah, jadi zat itu namanya siapa? Namanya Allah. Nah makanya ini langkah dekat tujuhnya aku rajin orang-orang kampung, orang ini guru-guru itu lah jangan menyembah Allah aja. Allah itu nama aja lah. Nah kita sambah jetnya itu lah. Nah ini kan ada tahu nama jetnya, udah tahu ya lah. Kita pendeknya itu kata bujur aja kata-kata itulah, bahwa Allah itu hanya sekadar nama, nama bagi zat. Nah, zat itu namanya Allah, akan tetapi kan al ismu ya dulu alal musamma, nama itu menunjuki kepada yang dinamai. Nah, yang kita belajar dan kayak ini kan apa lah, ini orang kampung ini. Menyembah siapa aja, menyembah Allah, itu sampai nama gitu ya. Padahal kita tahu nama itu menunjuki kepada yang dinamai. Iya kalau kan merujuk kepada yang dinamai. Nah itu menurut belajar nambah istilah ada apa? Ini orang kampung mana lah. Nah itu betapa bingung ya. Nah ada juga disampaikan aja. Lah. Jadi jadi membingungi orang kampung aja aduh sah itu di kuya-kuya itu lah mun belajar begitu mah ada bapak. Jadi wallahu ismun, Allah itu adalah nama, coba mengatakan tadi al ismu yadullu alal musamma, atau ada ala musammahu itulah. Nama itu menunjuki kepada zat yang dinamai. Jadi bila disebut Allah berarti merujuk kepada zat wajibil wujud. Bukan bila disebut Allah bukan merujuk kepada makhluk. Ada ya karena makhluk ini apa? Bukan wajibil wujud. Makhluk ini mungkinul wujud. Mungkinul. Kalau makhluk dipanggil mungkinul wujud. Adalah. Atau jaizul wujud. Boleh ada, boleh kan ada. Adalah. Boleh ada, boleh kada ada. Tapi kalau nya Allah apa? Wajibil wujud. Yang wajib ada adalah. Nah, jadi Allah ismun nama bagi zat yang wajib ada, yang berhak li jami'il mahamid, semua sifat kepujian. Jadi mustahil sifat kekurangan adalah. Habis sudah itulah. Nah, itu mau sanib membahas alhamdulillah. Nah ini jadi luar biasa Imam Fathruddin lah membahas itulah. Wassalatu minallahi ala nabiyyi ziyadatu takrimatin wa in amin. Nah ada tadi matan tadi wassalatu wassalamu ala rasulillah itulah. Nah lalu salat itu apa? Nah, wassalatu minallahi ala nabiyhi, wassalatu dan bermula salat. Itu irabnya apa aja ya? Mubtadaun. Jadi mubtada. Jadi as-salatu jadi mubtada. Wa minallahi, wa minallahi itu halun menjadi hal, minhu minal mubtada. Jadi wa minallah jar majrur itu jadi hal kepada mubtada, tapi ala madhabi Sibawaihi, atas madhab Sibawaihi al mujawwizi, yang mana Sibawaihi membolehkan limaji'il hal ini datang sebul halnya daripada mubtada. Adalah ini jadi minallah jadi apa? Minallah jadi hal lah kepada siapa? Kepada salah. Salah itu jadi apa? Jadi mubtada. Tapi mengatakan itu apa tadi? Ala madhabi Sibawaihi al mujawwiji limaji'il hal minal mubtada. Adalah. Itu. Kalau menurut jumhur ulama, dah bolehlah dia menjadi hal. Kalau menurut jumhur ulama, dia disifatlah ya lah.
Wassalatu al-kainatu minallah ala nabiyhi ziyadatu takrimatin. Adalah salawat yang ada dari Allah Ta'ala kepada nabinya ialah ziyadatu takrimatin wa in amin. Itu jadi naat lah ya. Adalah. Jadi kalau menurut jumhur ulama minallah itu bukan jadi naat. Jadi as-salatu al-kainatu minallah ala nabiyhi ziyadatu takrimatin wa in amin. Adalah dia jadi naat. Kenapa kalau amat tidak membolehkan? Inilah jumhur ulama karena mubtada itu kan ambilnya ibtida. Ibtida itu ambil manawi. Ambil manawi itu daib. Ambil daib itulah. Jadi jumhur ulama nggak ada membolehkan. Cuman Imam Sibawayh membolehkan hal itu kepada mubtada meskipun ambilnya ibtida dan ibtida itu ambil yang daif ya sebenarnya kada apa-apa boleh ya. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i wassalatu dan bermula salawat hala kauni salah min Allah hal keadaan salawat itu dari Allah terhadap nabinya apa kabarnya ziyadatu takrimatin ialah menambah kemuliaan lawat Nabi kita. Jadi kalau Allah bersalawat kepada Nabi kita maknanya ialah ziyadatu takrimatin. Salawat Allah kepada Nabi ziyadatu takrimatin. Allah menambah kemuliaan kepada Nabi kita wa in amin dan menambah apa anugerah-anugerah kepada Nabi kita. Adalah ziyadatu takrimatin. Berarti adakah ini kauluhnya takrimah ini? Qauluhu ziyadatu takrimatin khabarun wa asyara bil lafzi ziyadah dan musannif ini mengisyaratkan dengan kata-kata dengan lafaz ziyadah itu ila anna aslal takrimah bahwasanya asal-asal takrimah itu sabitun lahu sallallahu alaihi wasallam itu sabit bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi musannif inilah mengisyaratkan ini dengan lafaz ziyadah. Kan ziyadah kalau kata-katanya itu ada ziyadah, yaitu ziyadatu takrimatin. Nah, bahwasanya asal takrimah itu sabit sudah lawan Nabi kita, cuman anak ditambah lagi adalah Nabi kita itu mulia supaya ditambah. Jadi salawat Allah kepada Nabi kita bukan hanya sekadar takrimah. Takrimah itu sudah ada, tapi menambah kemuliaan kepada Nabi kita adalah untuk menambah kemuliaan. Itu asyara bil lafzi ziyadah ila anna aslat takrimah sabitun lahu wa ila atap kepada ila anna asla dan ma'isyarat dengan lafaz ziyadah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia juga mengambil manfaat dengan salawat orang lain doa ihlahu doa orang lain untuk Nabi. Nah, alat sahih menurut kaul yang sahih min annal anbiya sahih bahwasanya para nabi-nabi yang tabiuna mereka mengambil manfaat dengan doa orang lain. Lakin la yang bagi lil musalli akan tetapi tidak sepantasnya bagi orang yang bersalawat qasdu zalika menghendaki itu kama marra lima fihi min isaatil adab karena itu jahat adab gitu ya lah. Jadi kata-kata ziyadah itulah yang pertama mengisyaratkan bahwa asal takrimah, asal kemuliaan itu sudah ada bagi Nabi kita, cuman supaya ditambah lagi. Yang kedua mengisyaratkan bahwa Nabi kita juga mendapatkan manfaat dengan doa orang lain. Adalah menurut kaul nasihat akan tetapi kita bila bersalawat itu jangan ada niatan yang seperti itulah. Karena mau niatan seperti itu jahat adab sudah ada semalam niatannya itulah. Niatannya sudah ada semalam kalau kita bersalawat lawan Nabi. Wa in amin dan menambah anugerah. Nah, yang kita katakan oleh salawat Allah kepada nabinya
adalah menambah kemuliaan Nabi kita dan menambah anugerah kepada Nabi kita. Itu ngarannya salawat, ngarannya lah. Wassalamu ziyadatu ta'minin lahu wa thayyibi tahiyatin wa i'zamin. Dan salam wassalatu wassalamu. Jadi mosanib tunggal butingan merinci akan nenela yang membuat hudi. Wassalamu dan bermula salam min Allah ala nabihi. Ada di dalam wassalamu. Kalau nya wassalatu apa tadi? Wassalatu minallahi ala nabiyhi. Sementara di sini gak ada. Nah, di dalam ada tadi wassalamu minallahi ala nabiyhi. Nah, fabihi al-hazbu minasani lidilalatil awal. Ngerti ya? Nah, fabihi maka padanya pada qauluhu wassalamu ini apa? Al-hazbu minasani dihazab benela dari yang kedua karena ditunjuki oleh yang pertama. Minallahi ta'ala ala nabihi dihazab. Adalah intangan salawat tadi ada wassalatu minallahi ala nabihi. Kalau di sini wassalamu langsung dia tuh. Mana? Minallahi ala nabi kadada ini ngarannya termasuk apa al-hazfa fihi al-hazfu minasani lidilalatil awal mengaran gak ada mendebit ya menggunakan otak jalannya otak ada kan nyebelin bahasanya tapi jalan mau otaknya kalau kau diancam-ancam ke baca kayak gini aja sambil berpikir juga otaknya ada jalan makanan ada jalan juga ya. Nah, wassalamu dan bermula salam takdirnya minallahi ala nabiyhi salam dari Allah ke atas nabi itu ziyadatu ta'minin menambah rasa keamanan kepada nabi kita. Jadi kalau salam Allah taala ke atas nabi kita maknanya ziyadatu ta'minin lahu menambah rasa keamanan kepada nabi kita. Inilah. Nah, di sini pun bihi isyaratun ila anna asla ta'min ini mengisyarat bahwasanya asal ta'min itu hasilun lahu aman itu asal aman itu hasil bagi Nabi. Inilah naziru mamarra salah sama dengan bandingan masalah salawat tadi. Wa huwa didut takwim. Inilah li'annal amna diddul khauf wal muradu bihi assalamatu mimma yakhafu. Yang dimaksud itu nabi kita itu selamat dari sesuatu yang dikhawatirkan nabi. Inilah wa muqtada hadza annahu alaihi salatu wasallam yalhaquhu khaufun. Nah, yang dipaham daripada ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bisa dikanai kekhawatiran. Wa huwa kadzalika ay wal amru wal hukmu kadzalik yalhaquhu khaufun. Adalah. Jadi dipaham daripada ini kan arti salam dari apa? Ya. Ziyadatu ta'minin lahu. Ya Allah menambah rasa keamanan, rasa keselamatan kepada nabi kita. Berarti kan dipaham daripada itu nabi kita itu bisa juga dihubungi rasa takut itu. Nantilah. Dihubungi rasa takut wa huwa aywal amru wa hukmu kadzalik kamuqtada. Hadza inilah artinya bisa juga dihubungi rasa takut. Kenapa li'anal anbiya alaihi wassalatu wassalam yakhafuna fi ba'di mawatinil mauqif karena para nabi-nabi alaihi salatu wassalam itu mereka merasa takut juga inilah di sebahagian di padang-padang mahsyar ala umamihim yang dikhawatirkan itu terhadap umat mereka terhadap diri mereka. Wa yunsihimullahu ilal maghfirah dan Allah melupakan kepada mereka akan ampunan terhadap mereka. Adalah ya. Nah, ini jadi Allah ini melupakan terhadap ampunan kepada mereka. Wa qad yalhaqu alaihi salatu wasallam khaufun fid dunya. Demikian juga menghubungi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa takut di dunia. Lakin khaufuhu fiha khaufu ijlalin wa mahabbatin. Tetapi takutnya para nabi ini di dunia ini takut ijlal wa mahabbah itu takut rasa mengagungkan. Artinya takut yang penuh dengan kebesaran makin takut makin berparak. Kadang takut lawan buaya makin buka ada ya. Inilah la khaufun minal ajab bukan takut daripada siksa ayyahul bihi bahwa menimpa dengan nabi au khaufuhu minal wuqu atau takutnya nabi itu bisa juga takutnya nabi itu daripada di dunia inilah
Di dunia ini takutnya Nabi itu bisa juga takut daripada minal wuku, daripada terperbuat. Di dalam bab hasanatil abrar allati hiya sayatun binisbah lil muqarrabin. Ini ngapa dari ngapa hasanatil abrar, bagus bagi orang yang abrar, akan tetapi hasanat itu jahat bagi orang apa dinisbahkan kepada muqarrabin. Bisa juga Nabi itu takutnya itu kalau terjerumus inilah di bab ngapa hasanatil abrar allati hiya sayyi'atun binisbah lil muqarrabin. Bagus itulah bagi orang-orang yang abrar, tapi itu jelek kalau dinisbahkan bagi orang muqarrabin. Kama qila dzalika, sebagaimana dikatakan, ini fi qaulihi ta'ala liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik. Agar Allah mengampuni kepada engkau hai Muhammad dosa yang telah lalu. Ini ngabang ini mimbabi hasanatil abrar allati hiya sayatun binisbah lil muqarrabin. Nabi kita itu berbuat dosa kan? Nabi kada berbuat dosa. Ngadilah. Cuman ini ngapa mimbabi hasanatil abrar allati hiya sayatun binisbah lil muqarrabin. Jangan ya nalah agar Allah mengampuni bagi engkau dosa-dosa yang telah lalu. Ini berarti Nabi kita dulunya pernah berbuat dosa. Inilah. Inilah itu. Nah contohnya inilah Pak Iza kana indaka khamsatu dirham wa tasaddaqa minha bi arba'atin. Apabila engkau ada bisi 5 dirham, bisi duit ada 5 dirham, engkau sedekahkan dari 5 itu 4 saja. Wa abqaita wahidatan, engkau tinggal 1, bisi duit 5 dirham disedekahkan 4, tinggal 1. Karena zalika adalah yang demikian tuh hasanatan, baguslah. Tapi di sisi siapa bagus? Indal abror. Di sisi orang abrar itu bagus. Nantilah. Tapi ngapa? Sayyiatan itu jahat indal muqarrabin, di sisi orang muqarrabin. Nantilah. Bisi duit ini berapa deh? 5 dirham. 4 disedekahkan, tinggal 1, gak seneng berenjang apa? Ya, itu ngapa? Apa itu ngaranna? Baguslah itu indal abrar. Tapi sayyah indal muqarrabin. Kalau muqarrabin harus kalimanya. Nantilah. Nah, mungkin kekhawatiran Nabi bisa kalau terjerumus di dalam hasanatil abrar allati hiya sayyatun bin nisbah lil muqarrabin. Nantilah. Nah, ini banyak di ilmu tauhid itu lah. Nang apa hasanatul abrar sayyatun bin nisbah lil muqarrabin. Jadi wassalamu ziyadatu ta'minin lahu, dan bermula salam Allah ke atas Nabi kita adalah menambah rasa keamanan kepada Nabi kita. Jadi Nabi kita ada juga rasa kekhawatiran terhadap mengapa umatnya, terhadap diri para nabi-nabi inilah, karena Allah waktu itu melupakan bahwa mereka dapat keampunan. Ya. Kan nabi-nabi itu diampuni oleh Allah Ta'ala, tapi dilupakan. Nah itulah, jadi ada timbul kekhawatiran. Wa tayyibi tahiyatin wa idzamin. Nah ini ziyadatu ta'minin, ziyadatu tayyibi tahiyatin, dan menambah tayyibi tahiyatin, tahiyatin tayyibatin. Ini ngapa? Kehormatan yang bagus inilah. Tayyibi tahiyatin wa tahiyat bil asal ad-du'a bil hayat summa utlikat ala mutlaqid du'a summa utlikat ala du'in maksus. Habis. Wa i'zamin, dan keagungan kepada Nabi kita. Nah itu salam Allah terhadap Nabi kita. Jadi salam Allah terhadap kepada Nabi kita maknanya Allah menambah rasa keamanan kepada Nabi kita, Allah menambah kehormatan yang bagus dan pengagungan terhadap Nabi kita. Nah kemudian tadi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rasulillah itu kan utusan Allah itu Musa utusan Allah juga. Ibrahim utusan Allah Ta'ala juga. Wa rasulullah huna, adapun Rasulullah yang dimaksud di matan tadi. Nah di situ siapa? Huwa Sayyiduna Muhammadun
sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian qala al-musannif ya'lam anna al-hukm al-aqliya yanhasiru bi salasati aqsamin al-wujubi wal istihalati wal jawazi. I'lam ketahui la ulimu, ini merujuk kepada matan inilah. Nah, i'lam ketahui la ulimu anal hukm al-aqliya, bahwasanya hukum akli yanhasiru, itu tertambah kah yang ya haduru inilah anunnya mengkitabkan inilah. Yang hasiru, titiknya itu dialih inilah, jangan yahduru ya. Anak membawa kitab itu adalah kitab itu ada anunya, ada ngapa? Ada salah juga cetakannya adalah ada salah. Jadi mulai capok tuh di pikiran. Dibacanya salah. Nah, coba ada salah adalah. Kita tambah namanya. Dimana kan nantaknya adalah. Qala al-musannif i'lam ketahui la ulihmu annal hukmal aqliya, bahwasanya hukum akli yanhasiru, hukum akli itu terbatas, iya hukum akli. Hukum akli itu terbatas terhad bisalah sati aksamin, hanya kepada 3. Nah, jadi hukum akli ini ya 3 ini aja ya. Di dalam kitab Kifayatul Awam bilanya kada tahu lawan 3 ini orang itu palaisa biakilin, kada bakal. Dan Kifayatul Awam misalnya itu lah. Yang kada tahu 3 ini berarti orang itu kada bakal ini. Ya lah, karena bila kada tahu 3 gini apa kada tahu ini lah. Kada kawan ya, kada mengerti sifat tuh anu apa, sifat 20 inilah. Jadi qala al-musannif i'lam annal hukmal aqliya, bahwasanya hukum akli yanhasiru, hukum akli itu terbatas pada 3. Yang mana al-wujubi, yang pertama wujub. Wujub itu hukum lah. Wujub itu hukum. Wal istihalati, ini yang kedua. Ini hukum akal. Jadi istihalah itu hukum. Wal jawazi, dan jawaz. Nah, jawaz itu pun hukum. Ini lah. Jadi hukum akal 3. Tapi kata-katanya wujub, istihalah, jawaz. Itu hukum. Kemudian fal wajibu, maka bermula wajib. Wajib ini lain hukum lah. Wajib ini lain hukum. Wajib ini sesuatu yang wajib, bukan hukum ini lah. Sesuatu yang wajib, sesuatu atau perkara yang dihukumi wajib, itu wajib ngarannya. Jadi wujub lawan wajib beda lah. Kalau wujub itu hukum, kalau wajib ini perkara yang dihukumi wajib. Inilah. Jadi kalau wujub hukum, istihalah hukum, jawaz hukum. Wajib itu bukan hukum. Wajib ini pakai simpel kan, sesuatu yang wajib, perkara yang wajib, sesuatu yang dihukumi wajib, itu wajib namanya. Hukumnya wujub. Wajib, Allah Ta'ala bersifat kudrat. Itulah. Jadi namanya hukum itulah. Namanya wajib. Alhamdulillah. Jadi wujub, ini perhatikan nih kata-katanya tuh, i'lam anal hukmal aqliya. Itulah, ketahuilah ulimu bahwasanya hukum akal yanhasiru, terhad hukum akal itu bisalah sati aksamin, pada 3 macam aja. Al wujubi, berarti kan ini badalnya kan. Al wujubi, yang pertama wajib, wujub. Wal istihalah, yang kedua istihalah. Wal jawazi, yang ketiga jawaz. Jadi wujub, istihalah, jawaz itu hukum. Fal wajibu, ini bukan hukum. Wajib ini apa? Sesuatu yang dihukumi wajib, perkara yang wajib. Inilah fal wajibu, maka bermula wajib. Sesuatu yang dihukumi wajib. Ini mahkum alaih. Mahkum alaih, perkara yang dihukumkan wajib, namanya wajib. Nah, fal wajibu, maka bermula wajib. Sama ini usul fikih itu juga itulah. Wujub itu hukum, wajib itu lain hukum, itulah perkara yang dihukumi wajib, itulah.
Fal wajibu maka bermula wajib ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Nah, wajib itu ialah sesuatu la yutasawwaru yang tidak bisa digambarkan fil aqli pada akal adamuhu oleh tiadanya. Nah, ini arti apa ya? Arti wajib. Nah, jangan kalau dia bali juga kan matan sanusihin lah akidah sanusihan. Nah, fal wajib wajib itu apa? Mala yutasawwaru fil aqli adamuhu. Wajib itu ialah sesuatu la yutasawwaru yang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa digambarkan pada akal akan tiadanya. Dia mesti ada. Kada boleh kada ada. Nah, kalau kita artikan itu apa arti wajib? Mesti ada. Nah, ngerti lah. Mesti ada. Nah, itulah. Tidak boleh tiada. Ngerti kah? Jadi arti wajib dipahami ini adalah mala yutasawwaru fil aqli adamu. Wajib ialah perkara yang wajib ialah sesuatu yang tidak tergambar pada akal oleh tiadanya. Mesti ada. Kada boleh kada ada. Mesti ada. Itu namanya wajib. Mala yutasawwaru fil aqli adamuhu. Sesuatu yang tidak tergambar pada akal akan tiadanya, dia mesti ada. Mesti ada bahasa kita itulah. Wal mustahil. Nah, ini hukum istihalah. Kalau mustahil sesuatu yang dihukumi mustahil. Perkara yang dihukumkan mustahil. Apa arti mustahil itu apa? Mala yutasawwaru bil aqli wujuduhu. Inilah. Karena ada di sarangnya bahasnya adalah wajib daruri, wajib najari, mustahil daruri, mustahil najari itu ada. Paham-paham pun kadang-kadang ya kita nonton aja. Cuma matanya itu lah. Wal mustahilu dan mustahil. Apa arti mustahil? Mala yutasawwaru. Mustahil ialah sesuatu la yutasawwaru yang tidak bisa digambarkan bil akli pada akal wujuduhu adanya. Sesuatu yang tidak bisa digambarkan pada akal akan adanya, dia mesti tidak ada. Mesti tidak ada. Kalau wajib mesti ada, kalau mustahil mesti tidak ada. Mesti tidak ada. Ma la yutasawwaru fil aqli ialah sesuatu la yutasawwaru yang tidak bisa digambarkan pada akal akan adanya. Kalau wajib tidak bisa digambarkan akan tiadanya, sementara mustahil tidak bisa digambarkan pada akal akan adanya. Nantilah akan adanya. Wal jaizu, nah sesuatu yang harus, nah ini bukan hukum, mengatakan adalah kalau hukum tadi jawab adalah wal jaizu, sesuatu yang harus, sesuatu yang dihukumi harus, ma yasihu bil aqli wujuduhu wa adamuhu. Sesuatu yang harus, sesuatu yang dihukumi harus itu ialah sesuatu yang boleh pada akal adanya, boleh juga tiadanya, boleh ada, boleh tiada. Nantilah. Nah, ini akidah sanusiah inilah. Jadi jangan nyakawa dia balik inilah. Jadi i'lam anna hukmal aqli yanhasiru fi salasati aqsamin al-wujubi wal istihalati wal jawazi fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu wal jaizu ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Inilah. Makanya sebagian ulama alhamdulillah aja aku dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam surga melihat Nabi Ibrahim apa sama lah membacakan akidah sanusi di hadapan orang kakanakan dan kakanakan membaca benyaring. Ini jelas ada yang setiap hari Jumat kan dia adakan wiritan Jumat sekali dalam satu majelis selesai itu kan. Hanya ini i'lam anna hukmal aqliya yanhasiru fi salasati aqsamin al-wujubi wal istihalah wal jawaz fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu wal jaizu ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Selesai udah itulah matan akidah sanusiah. Sin qala sarih nazala. Jadi bilanya sin ini qala sarih ini merujuk kepada Imam Hudhudi.
merujuk kepada Imam Hutudi. Nazzala asy-syaikhu radhiyallahu taala anhu i'lam manzilata amma ba'du bid dilalati ala syuru'i bil maqsudi. Inilah nazzala asy-syaikhu radhiyallahu taala anhu, menempatkan oleh Syekh radhiyallahu taala anhu iklam akan iklam. Tadi kan sat iklam. Jadi musannif ini membahas Imam Hutudi membahas iklam itu. Tunggal butingannya dibahasakan di sini. Oh hebat banget kitabnya lah. Jadi iklam saja dibahas di sini lah, dibahasakan ini. Ngene masyarakat Hutudi, masyarakat lah apa akidah Sanusi. Nah, jadi Ujasidin nazzala asy-syaikhu radhiyallahu taala anhu, menampatkan Syekh Imam Sanusi radhiyallahu anhu akan kalimah iklam pada tempat amma ba'du. Kebiasaan kalau orang-orang kan amma ba'du. Musannif sebenarnya adalah amma ba'du. Ada sini enggak ada iklam. Iklam ini menampati amma ba'du. Pada ngapanya? Bidilalati ala syuru'i bil maksudi, sama-sama menunjuki memulai yang dimaksud. Ngertilah. Jadi kebiasaan kalau imbah ma ba'du itu masuk sudah kepada yang dimaksud. Ngertilah. Di sini siapa? Iklam. Jadi iklam ini kedudukannya sama dengan amma ba'du. Bidilalah samanya sama-sama apa? Persamaannya apa? Bidilalah pada menunjuki ala suruh atas memulai yang dimaksud. Jadi kita bermula sudah dimaksud imbah ilam gitu, nantilah. Jadi kita masuk sudah kepada yang dimaksud. Di mana aja sama badunya ada? Ya ilam itu, bang udah itulah. Naddala asy-syaikhu radhiyallahu taala anhu i'lam manzilata amma ba'du. Syekh radhiyallahu anhu menempatkan i'lam itu sama dengan kedudukan amma ba'du, sama-sama menunjuki memulai kepada yang dimaksud. Masuk sudah kepada yang dimaksud. Habis, itu yang pertama. Wa nabbaha atap kepada nazzala. Ini jadi kata-kata ilam itu bukan itu aja. Ada lagi ya. Apa? Wa nabbaha ala anna ghairal ilmi la yubtagha sababan. Inilah. Yang kedua. Tadi jadi wa nabbaha ini wawunya huruf atap atau kepada nazzala wa nabbaha dan Syekh Sanusi mengingatkan ala anna ghairal ilmi dengan apa? Dengan kata-kata ilm itu. Nantilah. Mengingatkan ala anna ghairal ilmi, bahwasanya yang lain daripada ilmu la yubtagha sababan ay la yutlabu ay yakuna sababan lima rifatil aqaidi. Inilah wanabbaha dan musannif Imam Sanusi mengingatkan bahwasanya yang selain daripada ilmu tidak layut labu, tidak sepantasnya dituntut menjadi sebab untuk mengenal aqaid. Nantilah. Itu ada tafsirnya lah. Apakah la yubtaga la yutlabu ayyakuna sababan lima ribatil aqaidi li'annahu haramun. Inilah imma kufrun aw ghairuhu, ada sebelah adalah mananya lah. Habis sudah. Jadi kata-kata ilm itu baharaga benar itulah. Jadi yang pertama dilalah ala syuru' fil maksud. Yang kedua tambih bahwasanya yang selain daripada ilmu itu kada pantut ngapa dijadikan sebab. Kalau kita hendak berusaha itu lah ada ilmunya ya. Hendak sembahyang ada ilmunya ya. Habis sudah. Nah kemudian musannif hendak membahas anal hukmal akli. Hukum itu apa? Tunggal butingan. Hukum itu apa? Hukum itu iklam sudah. Anal hukma, hukum itu apa? Jaga wal hukmu dan bermula hukum isbatu amrin au nafyuhu. Wal hukmu dan bermula hukum. Hukum itu apa? Isbatu amrin. Hukum itu ialah isbatu amrin. Hukum itu apa ya? Isbatu amrin. Ialah menetapkan perkara. Au nafyuhu atau menafikan perkara. Takdirnya isbatu amrin li amrin. Itulah nang isbatu amrin itu ada di dalam takdirnya.
Isbatu amrin li amrin. Hukum itu ialah apa? Menetapkan perkara li amrin kepada perkara yang lain. Nah, itu hukum adalah Zaidun qaimun. Berarti kita Zaidun qaimun. Si Zaid berdiri. Berarti kita menetapkan berdiri kepada si Zaid. Itu hukum. Jadi ada mahkum alaih. Adalah. Nah, jangan kena isbatu amrin saja menetapkan perkara. Kemana menetapkan? Takut orang kan ya. Nah, jadi isbatu amrin li amrin menetapkan perkara kepada perkara yang lain. Zaidun qaimun, si Zaid berdiri, berarti kita mengisbatkan qiyam kepada si Zaid. Makanya subutul qiyam li Zaidin. Nah, itu hukum betul lah. Nah, akun isbatu amrin aja. Apa isbatan? Hah? Zaidun aja ada kawa, Qaimun aja ada kawa. Adalah. Nah, jadi makanya ditakdirkan isbatu amrin li amrin ialah menetapkan perkara kepada perkara. As-salatu wajibatun. Salat itu hukumnya wajib, berarti mengisbatkan wujub kepada sembahyang. Adalah. As-saumu wajibun. Puasa itu wajib, berarti mengisbatkan wujub kepada saum. Itulah. Au nafihu, atau hukum itu apa? Nafihu. Apa takdirnya? Nafiu amrin an amrin, atau menafikan perkara dari perkara. Zaidun laisa biqaimin. Si Zaid tidak berdiri. Berarti kita menafikan qiyam kepada si Zaid. Adalah. Hukum marana. Jadi apa lijo ya? Hukum ini kan udah tahu arti hukum mana? Apa arti hukum? Isbatu amrin au nafyuhu, ay isbatu amrin li amrin au nafyuhu, ay nafyu amrin an amrin. Mensabitkan perkara kepada perkara yang lain, menafikan perkara kepada dari perkara yang lain, itu hukum. Kalaunya Zaidun qaimun, berarti kita mengisbatkan qiyam kepada si Zaid, subutul qiyam li Zaidin. Kalaunya Zaidun laisa biqaimin, berarti kita nafyul qiyam li Zaidin, menafikan qiyam kepada Zaid. Itu hukum. Harus tahu dulu hukumnya dulu lah. Musarifnya luar biasa rinci benar ini lah. Jadi arti hukum isbatu amrin au nafyuhu. Kalau ada hukum, siapa hakimnya? Ini jaga. Wal hakimu bil isbati awin nafi. Dan yang memutuskan isbat. Sungguh. Kalau orang-orang itu sungguh, isbatnya di arti sungguh. Ini lah. Wal hakimu bil isbati, dan yang menghukumkan bil isbati dengan isbat, dengan sungguh. Au nafi, atau yang menghukumkan dengan nafi. Ini tak sungguh. Siapa yang menghukumkan? Imma syar'u, ada kalanya yang menghukumkan isbat dan nafi itu syariat. Kalau yang menghukumkan isbat dan nafi itu syariat, ngarannya hukum syar'i. Hakimnya siapa? Kita tahu sudah arti hukum. Hakimnya siapa? Hakimnya ada 3. Yang menghukumkan isbat dan nafi, imma syar'u, bisa syariat, dengarannya kena hukum syariat. Hukum syariat mengharamkan, syariat membolehkan. Hukum syara, ada berapa hukum syara? Ini hakimnya lah. Wa immal aqlu, dan ada kalanya yang menghukumkan isbat dan nafi itu akal. Kalaunya akal yang menghukumkan isbat, yang menghukumkan nafi, berarti hukumnya dengan hukum akli. Hukum akli. Wa immal ada tuh, ada kalanya yang menghukumkan itu apa ya? Adat. Yang menghakimi isbat dan nafi itu adalah adat. Kalaunya adat yang menjadi hakimnya dengan hukum adat. Adalah. Jadi harus tahu juga kita arti hukum, tahu hakimnya siapa. Ada hukum, ada hakim. Jadi yang memutuskan isbat dan nafi itu bisa syara, karena hukum syariat jadinya. Bisa akal, hukum akal ngarannya. Bisa adat, hukum adat ngarannya. Adalah. Falidzalika inqasama al-hukmu ila salasati aqsamin syar'iyyin wa adiyyin wa aqliyyin. Falidzalika ay fali ajli kaunil hakim bil isbat awin nafi tadi lah, kasih tahu kembalinya. Falizalika ay fali ajli kaunil hakim imma syar'u wa immal aqlu wa immal adat.
ing qasamal hukmu, maka hukum terbagi ila salah satu aksamin kepada tiga, maka hukum terbagi kepada tiga. Apa? Syar'iin ada hukum syar'i, wa adiin ada hukum adi, wa aqliin ada hukum aqli. Inilah. Apa ya? Jadi ada hukum, ada hakim. Enggak boleh bertemu saya. Hukumnya apa? Hakimnya siapa lo? Hakimnya siapa ya? Jadi falizalik ay falikaunil hakim iman sar'u wa imal aqlu wa imal adat ing qasamal hukmu terbagilah hukum ila salah satu aksamin syar'iyyin wa adin wa aqlin. Nah, kemudian fal hukmu syar'iyyu sebuting barang masuk ke hukum syar'i lah. Padahal amun jadi imam ini lah layut ini lah sariawan di mukanya kipas angin, jadi bila membaca tegana tekantup bibirnya marikit ini sariawan nggak aja. Inilah alhamdulillah malam tadi kira-kira mudah jadi puncaknya itu lah nya biasa sariawan karena itu lawan langsung-langsungnya awak kan lah. Nih mudah-mudahan tak puncaknya hanya rasanya anak habis sudah udul 32.000 kan, ada ambil lagi sariawannya lah, mulai belum puasa bang lah. Karena adalah cuma bila bulan puasa ini belinya karena lambat sampai soalnya kadang siangnya panas kada denang dimasukkan ini banyu-banyu kada ada lah. Cuma kalau bepandir kau aja, cuma kalau bebacaan ini lah menganakan hurufnya lapah. Ini lah bepandir ada bapak ya, umumnya baca Quran itu bang lah. Fal hukmu syar'i, maka bermula hukum syar'i. Nah, apa hukum syar'i? Dia balik hukum syar'i ini ya. Huwa kitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina bi talabi awil ibahati awil wad'i lahuma. Nah, ini hukum syar'i inilah. Wal hukmul akal hukmu syar'i, maka bermula hukum syar'i. Hukum syar'i itu apa? Huwa khitabullahi ta'ala, ialah pernyataan Allah, firman Allah, kata-kata Allah. Jadi kitab itu pernyataan Allah, firman Allah. Fal hukmu syar'iyyu, maka fal hukmu asy-syar'iyyu ay fal hukmu al-mansubu ila syar'i. Oleh perguruan sekong lah bilanya sini enggak ada kalau melihat mendak mano ya nisbah ini lah bilanya ada takwil di sini terus ya. Ala itulah. Fal hukmu syar'iyyu ay fal hukmu jazidin al mansubu ila syar'i, maka bermula hukum yang dinisbahkan kepada syara'. Kita baca kita hukum syar'i khitabullah ta'ala ialah pernyataan Allah, firman Allah ta'ala, yang mana firman itu al muta'alliqu bertalian berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf. Itu hukum syar'i. Jadi hukum syar'i itu ialah khitabullah ta'ala, khitab Allah ta'ala, pernyataan Allah, perkataan Allah, yang mana perkataan itu berhubungan dengan perbuatan orang yang mukallaf. Bit talab, muta'alliqun bi khitab. Khitab itu apa ya? Khitab itu bit talab, pernyataan Tuhan. Firman Tuhan itu apa? Ada bit talab. Talab ini apa ya? Tuntutan. Talab ini tuntutan ini lah. Talab. Jadi khitabullah ta'ala, firman Allah ta'ala yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Khitab itu jadi taluknya kepada kitab. Khitab itu apa? Bit talab. Talab itu tuntutan. Tuntutan. Talab ini apa ya? Ada 4 ya. Talab ini terbagi 2. Ada talabul fi'li, ada talabul tarki. Kalau talabul fi'li terbagi 2 pulangan. Apakah talabul fi'li itu mesti dikerjakan? Itu ngarannya wajib. Atau talabul fi'li itu ngapa? Sebaiknya dikerjakan. Itu namanya sunat. Talabut tarki terbagi 2. Apa talabut tarki? Ada yang mesti ditinggalkan haram, ada yang sebaiknya ditinggalkan makruh.
Jadi di talab itu ada empat, adalah. Nah, di talab itu ada empat itulah. Jadi masuk di bawah talab itu apa ya? Nah, kalau di dalam itu ada sebenarnya itulah pada kala tahta talab arba'atu ahkamin al ijab wa nadab wa tahrim wal karahah. Maka masuk di bawah talab itu apa hukum? Ijab, nadab, tahrim, karahah. Watalab bil awwala ini tuntutan dua yang pertama ijab lawan nadab yusama amran wabil akhirnya ini yusama nahyan. Inilah. Jadi kata-kata talab itu di bawah talab itu ada empat. Tuntutan terbagi dua. Talab terbagi dua, ada talabul fi'li, ada talabul tarki. Talabul fi'li terbagi dua, ada talabul fi'li itu atas mesti dikerjakan, itu ijab. Ada yang sebagusnya dikerjakan, itu apa? Nadab. Talab itu ada talabul tarki. Nah, talabul tarki terbagi dua, ada talabul tarki ini apa? Mesti ditinggalkan, itu haram. Ada talabul tarki itu sebaiknya ditinggalkan, itu makruh. Jadi di talab itu ada empat hukum. Adalah ada empat hukum itu. Nah ini jadi amunnya dibaca di dalam itulah. Jadi dihafali ini hukum syar'i huwa khitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallabin. Hukum syar'i itu ialah pernyataan Allah, firman Allah Ta'ala yang berhubungan dengan perbuatan orang yang mukallaf. Khitab itu khitab bitalab. Talabul fi'li, talabul tarki. Talabul fi'li jaziman wa ghaira jazimin. Talabul fi'li jaziman itu namanya wajib, mesti dikerjakan. Talabul fi'li ghaira jazimin apa ya? Sunnah, sebaiknya dikerjakan. Talabul tarki jaziman nang wajib ditinggalkan, mesti ditinggalkan, haram. Ya lah. Talabul tarki nang apa? Ghaira jazimin makruh, sebaiknya ditinggalkan. Empat sudah itulah. Awil ibahati atau apa? Ibahah harus. Awil ibahati atau ibahah yaitu harus. Nah ini yang 5 macam ini lah haram apa wajib mesti dikerjakan. Sunnah sebaiknya dikerjakan. Haram mesti ditinggalkan, makruh sebaiknya ditinggalkan, harus. Nah ini ngapa? Nah 5 macam ini dengarane ahkamun taklifiyatun, hukum taklifi ngarannya. Awil wad'i. Nah, awil wad'i lahuma. Awil wad'i lahuma maktubun alat talabi. Nah, jadi awil wad'i itu jangan salah atap benar, atapnya aja kabit talabi. Maktubun alat talabi. Jadi ngapa? Hukum syar'i ialah kitabullah ta'ala, pernyataan Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf bitalab awil ibahah au bil wad'i. Nah, atau apa ya? Kitab Allah Ta'ala yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf ini bil wad'i. Bil wad'i itu apa? Dengan peletakan. Bil wad'i lahuma lah. Bil wad'i lahuma dengan peletakan lahuma bagi talab lawan ibahah. Ini lahuma bagi talab dengan ibahah. Ada hukum warnanya hukum wad'i. Hukum wad'i itu adalah hukum yang hukum wad'i inilah sehingga dari sini ada syarat, ada mani, ada sabab. Seperti wudu itu syarat bagi sahnya sembahyang, itu hukum wad'i ngarannya. Ngerti lah. Jadi ada syarat, ada mani, ada sebab. Kalau di dalam ada bi annahu nasaba syari'a ja'alahu syai'a, ada itu ja'alahu asyai'a sababan aw syartan aw mani'an. Artinya syari menjadikan sesuatu itu menjadi sebab atau menjadi syarat atau menjadi mani. Itu hukum wad'i ngarannya. Contohnya macam apa? Kaja alizawal sababan li wujubi duhri. Seperti ngapa? Menjadikan gelincir itu sebab bagi wajibnya zuhur. Kenapa? Zuhur maka wajib sembahyang, sebabnya gelincir matahari.
Itu ngatilah. Nang wati gitu. Wati lahuma di dalam ada wati lahuma itu lah. Ailit talabi wal ibah. Ai ja'alahu syai'u. Ini ngapa Allah menjadikan akan sesuatu menjadi sebab, menjadi syarat atau menjadi mani. Contohnya kajaklin zawal, seperti dijadikannya jawal. Jawal itu dijadikan ngapa? Sababan li wujubi zuhri, bagi wajibnya zuhur. Wal wudu, seperti wudu dijadikan ngapa? Syaratan li ibahati shalah. Inilah syarat dibolehkannya sembahyang. Wal haid, haid itu ngapa? Manian min wujubiha, mencegah daripada wajibnya sembahyang. Ngerti lah. Ngerti di dalam itu. Jadi ada syarat, ada mani, ada sebab. Contohnya ada di dalam mendola seperti gelincir dijadikan sebab bagi wajibnya zuhur, seperti wudu dijadikan syarat bagi bolehnya sembahyang, seperti haid itu ngapa? Mencegah kepada wajibnya sembahyang. Ngerti ya? Ini itulah. Nah, jadi nampaknya itulah awil wadu'i lahuma, aunya huruf atap, wadi itu atap kepada talab, lahuma kembali kepada talab lawan ibahah. Inilah. Kemudian wal hukmul adi wallahu alam bisawab. Jadi yang menghukumkan ini syarat adalah haram, makruh, mubah, wajib, apa lagi itu deh? Sunnah. Itu yang menghukumkan syarat, sehingga dengarani hukumnya hukum syar'i. Kemudian ada belakang apa? Wal hukmul adi, hukum adi. Apa arti hukum adi ini lah? Allahu a'lam.